Apakah kutuk keturunan itu ada dalam diri orang percaya Tuhan Yesus? Munculnya pemahaman mengenai kutuk keturunan berangkat dari Keluaran 20 ayat 4 hingga ayat yang kelima, mengenai hukum kedua dari hukum Taurat yang diterima oleh Musa di atas Gunung Sinai. Dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Terasa Tuhan itu tidak adil, sampai-sampai harus menghukum anak-anak karena dosa para leluhur mereka. Tetapi pandangan semacam ini hanya melihatnya dari perspektif duniawi. Tuhan tahu bahwa akibat dari dosa bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kalau seorang ayah atau ibu memiliki gaya hidup yang berdosa, anak-anaknya cenderung memiliki gaya hidup yang serupa. Disinilah alasan mengapa adil bagi Tuhan untuk menghukum dosa hingga ke generasi ketiga atau keempat, karena mereka melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan para leluhur mereka. Tapi sebenarnya mereka sedang dihukum karena dosa-dosa mereka sendiri, bukan dosa para leluhur mereka. Di dalam Bible secara spesifik menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah menganggap bagaimana kemudian anak-anak yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosa orang tua mereka. Di dalam Ulangan 24 ayat 16 dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Hari-hari ini banyak sekali kecenderungan kelompok Kristen tertentu mencoba untuk menyalahkan, mengaitkan setiap dosa dan masalah pada kutuk keturunan. Hal ini tidak alkitabiah. Fakta rohaninya ialah bahwa obat bagi kutuk keturunan adalah keselamatan melalui Tuhan Yesus. Kutuk ada akibat dari dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan satu misi, agar semua kita diselamatkan dari dosa, kutuk, dan maut. Ketika seseorang bertobat dan menjadi percaya Tuhan Yesus, ia sudah menjadi ciptaan baru. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi bagaimana mungkin orang percaya Tuhan Yesus masih berada di bawah kutuk? Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi pertanyaan, apakah kutuk keturunan itu ada dalam diri orang percaya Tuhan Yesus? Jawabannya tidak ada.